Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja. Hari ini kita bertemu kembali pada pembelajaran tematik. Masih di tema 3 dan bahasan kita masih pada subtema yang pertama. Hari ini kita sampai pada pembelajaran yang kelima. Baik. Langsung saja kita akan membahas 3 hal pada pembelajaran hari ini. Yang pertama adalah kita akan membahas tentang organ pencernaan pada manusia beserta dengan fungsinya. Kemudian kita juga akan menyimpulkan isi teks iklan media cetak. Selanjutnya bahasan kita yang terakhir adalah menyanyikan lagu dengan iringan alat musik ritmis. Baik, untuk yang pertama kita akan mempelajari tentang beberapa penyakit atau berkaitan dengan organ pencernaan manusia. Sebelumnya ini ada sebuah ilustrasi yang mungkin kalian juga sering bertanya tentang hal ini. Ustazah bacakan. Banyak orang berpikir bahwa penyakit MAH hanya bisa diderita oleh orang dewasa. Ternyata anak-anak pun bisa terkena penyakit MAH. Apa penyebabnya? Apakah gejala MAH yang dialami anak-anak sama dengan yang dialami orang dewasa? Ini mungkin ada dari kalian yang pernah mempertanyakan hal itu. Nah, simak penjelasannya berikut. Pada anak-anak yang mudah memproduksi gas pada lambungnya memiliki pantangan makanan. Misalnya, tidak boleh makan pedas dan asam. Mereka harus banyak makan sayur dan buah, serta tidak boleh terlalu banyak makan mie instan. Oleh sebab itu, anak-anak perlu terus diingatkan untuk selalu menjaga apa yang mereka makan. Fungsi alat pencernaan kita adalah untuk memproses pemecahan makanan menjadi sari-sari makanan sehingga dapat digunakan oleh tubuh. Untuk mencerna makanan, diperlukan organ pencernaan. Bahan makanan yang kita makan tidak langsung diserap oleh sel-sel tubuh. Sebelum diserap, bahan makanan harus dicerna melalui proses pencernaan. Baik, kita akan mempelajari proses pencernaan dimulai dari organ-organ pencernaan manusia. Kita memasukkan makanan yang pertama kali itu adalah melewati yang namanya mulut. Ini adalah organ pencernaan manusia yang pertama kali. Dari mulut, makanan masuk ke dalam kerongkongan atau esofagus. Itu sudah ada ditunjukkan di layar. Dari kerongkongan, makanan yang dicerna langsung masuk ke lambung. Di sini juga terjadi pencernaan baik secara mekanis maupun kimiawi. Setelah dari lambung, makanan masuk ke usus halus, kemudian dilanjut ke usus besar, dan terakhir sisa-sisa makanan itu akan dibuang melalui yang namanya anus atau rektum. Itu adalah organ-organ pencernaan manusia. Sekarang kita akan bahas satu persatu. Yang pertama kita akan membahas tentang mulut dan bagian-bagiannya. Perhatikan, ini adalah gambar mulut manusia. Kalau kita amati, di dalamnya ada beberapa bagian dari mulut. Mulut adalah tempat masuk pertama kali makanan. Di sini terjadi pencernaan mekanik yang dilakukan oleh gigi, serta pencernaan kimiawi yang dilakukan atau dibantu oleh enzim petialin. Kita akan mulai bahas bagian yang pertama, yaitu gigi. Gigi fungsinya adalah tentu saja mengunyah makanan sampai halus. Di sini terjadi pencernaan secara mekanik. Gigi terdiri atas 3 jenis. Yang pertama ada gigi seri, yaitu gunanya memotong makanan, ini yang berada di depan, atas maupun bawah. Kemudian ada gigi taring, ini di samping-samping kanan kiri, atas dan bawah.
yang lebih lancip daripada gigi yang lain. Ini fungsinya adalah mengoyak makanan atau merobek makanan. Terakhir ini yang ada agak ke dalam, baik atas maupun bawah. Ini adalah gigi geraham, fungsinya adalah mengunyah makanan. Biasanya kalau kalian mengunyah makanan yang agak lembut terus agak dikebelakangkan di bagian mulut. Nah, ini dikunyah lagi oleh yang namanya gigi geraham atau digilas oleh gigi geraham supaya lebih halus. Organ yang atau bagian yang ada di mulut yang selanjutnya adalah lidah. Nah, di lidah ini ada beberapa tempat yang dapat merasakan rasa manis ya di ujung, pahit di pangkal, kemudian asin dan asam ada di kanan kiri lidah. Lidah ini memiliki beberapa fungsi, di antaranya yang pertama adalah membantu menelan makanan. Yang kedua, di dalam lidah itu di tepi-tepi lidah, permukaan lidah itu ada yang namanya papila. Nah, papila ini yang digunakan untuk merasakan makanan atau yang memiliki zat indera perasa pada lidah. Yang ketiga, fungsi dari lidah adalah membantu membolak-balikkan makanan di mulut. Jadi kalau makanan itu mau diantar ke gigi seri, diantar ke gigi geraham yang agak ke dalam, ini adalah fungsi dari lidah. Selanjutnya itu ada yang namanya kelenjar ludah. Kelenjar ludah ini menghasilkan air liur yang mengandung enzim petialin. Tentu saja anak-anak, yang namanya di dalam mulut manusia itu pasti basah. Mengapa? Karena di situ ada yang namanya air liur. Air liur ini dihasilkan oleh yang namanya kelenjar ludah. Jadi yang namanya mulut manusia itu pasti basah, tidak kering. Nah, di air liur ini mengandung yang namanya enzim petialin. Fungsinya adalah mengubah zat tepung atau karbohidrat atau amilum menjadi zat gula atau glukosa. Kita lanjutkan untuk bagian yang selanjutnya adalah kerongkongan atau esofagus. Perhatikan gambarnya. Jadi setelah masuk ke mulut, dia dilanjutkan ke kerongkongan. Kerongkongan ini merupakan penghubung antara rongga mulut dengan lambung. Di sini juga terjadi yang namanya gerak peristaltik oleh dinding-dinding kerongkongan. Gerak ini mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Gerak peristaltik ini pun diakibatkan oleh gerak otot kerongkongan yang berkontraksi secara bergelombang. Kita lanjutkan untuk yang ketiga adalah organ pencernaan lambung. Perhatikan di sini ada gambar organ lambung. Terdapat getah lambung yang berfungsi yang pertama adalah membunuh kuman yang bercampur dengan makanan. Selain itu di lambung juga berfungsi memecah makanan agar mudah diserap oleh usus. Di dalam lambung sendiri ini terjadi pencernaan secara mekanik, yaitu oleh otot-otot lambung atau dinding-dinding lambung. Serta yang kedua adalah pencernaan secara kimiawi yang dilakukan oleh enzim. Di dalam lambung terdapat beberapa enzim. Yang pertama adalah enzim asam klorida atau HCl. Fungsi dari HCl ini adalah membunuh kuman yang terbawa bersama makanan. Yang kedua adalah enzim pepsin. Di sini fungsi dari enzim pepsin adalah mengubah protein menjadi pepton. Sedangkan enzim yang terakhir adalah enzim renin. Renin ini berfungsi untuk menggumpalkan protein susu. Nah, selanjutnya untuk organ setelah dari lambung, makanan ini akan dicerna ke usus halus. Perhatikan di sini ada gambar usus halus. Nah, perhatikan ini adalah gambar dari usus halus. Usus halus itu berfungsi untuk pencernaan makanan secara kimiawi dan penyerapan sari-sari makanan. Di dalam usus halus terbagi menjadi usus 12 jari atau duodenum
Di sini makanan dicerna secara kimiawi oleh enzim amilase, lipase, dan tripsin. Bagian dari usus halus yang kedua adalah usus kosong atau jejunum. Di sini terjadi penyerapan nutrisi seperti protein, lemak, kolesterol, serta vitamin A, D, E, dan K. Yang ketiga adalah usus penyerapan atau ileum. Di sini terjadi penyerapan sari-sari makanan secara lebih sempurna. Nah, jadi di dalam usus halus, makanan diserap sari-sari makanannya yang penting atau yang digunakan di dalam tubuh. Fungsi enzim di usus 12 jari. Jadi karena di usus halus itu terjadi penyerapan makanan yang dibantu oleh enzim atau pencernaan secara kimiawi, ada 3 enzim yang membantu yang berada di usus 12 jari yang merupakan hasil dari getah pankreas. Yang pertama ini adalah enzim amilase. Fungsi dari enzim amilase ini adalah hampir sama dengan enzim petialin yang ada di mulut, yaitu mengubah zat tepung atau karbohidrat atau amilum menjadi zat gula atau glukosa. Enzim yang kedua yang membantu pencernaan di usus 12 jari ini adalah enzim lipase, yaitu mengubah lemak menjadi gliserol dan asam lemak. Terakhir ada enzim tripsin. Fungsinya adalah mengubah protein menjadi asam amino. Setelah dari usus halus, makanan yang sudah dicerna menjadi bagian yang lebih sederhana masuk ke usus besar. Perhatikan ini yang disebut dengan usus besar. Jadi dia ukurannya jauh lebih besar daripada usus halus. Fungsinya adalah menyerap air pada sisa makanan. Jadi setelah selesai diserap sari-sari makanan di usus halus, sisa-sisa makanan itu masuk ke dalam usus besar, kemudian diserap kembali airnya, air yang ada di sisa-sisa makanan. Selain itu, di usus halus juga membantu proses pembusukan makanan menjadi feses oleh bakteri Escherichia coli. Mungkin kalian sudah pernah mendengar bakteri E. coli yang sangat penting atau berguna bagi tubuh kita karena membantu proses pencernaan makanan. Di sini terjadi hubungan simbiosis mutualisme. Kita lanjutkan, setelah makanan tersebut atau sisa-sisa makanan itu dicerna, diambil dan diserap sari-sarinya, kemudian dibusukkan oleh bakteri E. coli, sisa-sisa makanan itu akan masuk ke dalam bagian akhir, yaitu ke rektum. Ini perhatikan itu gambarnya atau anus. Di sini merupakan organ pencernaan paling akhir. Saat rektum berkontraksi akan terjadi defekasi, yaitu proses pengeluaran feses melalui anus. Dengan keluarnya sisa makanan melalui anus, maka selesai juga proses pencernaan makanan pada tubuh kita. Kita lanjutkan untuk bahasan selanjutnya, yaitu kita akan membahas kembali tentang iklan. Coba perhatikan iklan di bawah ini. Perhatikan, di situ ada beberapa gambar yang menarik serta ada serangkaian kalimat yang singkat, jelas, tapi juga menarik kalau kita baca. Pada bacakan kalimat iklan yang ada di situ, yaitu perilaku hidup bersih dan sehat pangkal rumah tangga sehat. Jadikan perilaku hidup bersih dan sehat sebagai gaya hidup. Di sini adalah iklannya mengajak kita untuk berperilaku hidup sehat. Hidup sehat yang seperti apa? Seperti yang ditunjukkan pada gambar. Berarti gambar itu mendukung isi dari iklan. Antara gambar dengan tulisan itu harus terjadi keterkaitan. Barulah iklan itu disebut iklan yang menarik atau bagus. Perhatikan, dari gambar-gambar itu diketahui adalah perilaku hidup bersih. Ada berolahraga, cek kesehatan, mandi, gosok gigi,
menyapu, mengepel, menguras kamar mandi, dan makan makanan yang bergizi. Jadi tidak ditunjukkan dalam bentuk tulisan, karena kalau ditunjukkan dalam bentuk tulisan itu nanti akan tulisannya terlalu panjang. Dan itu bukan ciri iklan yang baik. Baik anak-anak, kita lanjut ke iklan yang efektif itu harus mengandung apa saja. Jadi kalau kalian nanti ada tugas untuk membuat iklan, kalian akan tahu. Iklan yang baik adalah iklan yang efektif. Harus mengandung yang pertama namanya adalah attention atau perhatian. Jadi membuat orang itu memperhatikan, attention. Interest yaitu minat, menimbulkan minat seseorang untuk, misalkan kalau itu adalah iklan layanan masyarakat, maka menimbulkan minat orang untuk mengikuti anjuran yang ada di iklan. Nah, apabila itu adalah iklan produk atau jasa, maka akan mempengaruhi atau menumbuhkan minat seseorang untuk membeli atau mencoba jasa yang ditawarkan di dalam iklan. Yang ketiga adalah desire, yaitu keinginan. Yang keempat adalah conviction atau rasa percaya. Jadi apa yang disampaikan di iklan itu harus menunjukkan rasa yang percaya. Artinya iklan itu betul-betul fakta atau benar. Bukan iklan yang dilebih-lebihkan atau dibuat berdasarkan ketidakfaktaan tertentu atau karangan belaka. Yang terakhir adalah action atau tindakan. Ini adalah hal-hal atau iklan yang efektif harus mengandung kelima-limanya tersebut. Nah, anak-anak, kita masuk ke bahasan yang terakhir pada pertemuan hari ini, yaitu tentang alat musik ritmis. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang tangga nada diatonis dan minor, maka hari ini kita akan belajar tentang alat musik ritmis. Alat musik ritmis itu sendiri adalah alat musik yang tidak memiliki nada. Contohnya, galon air. Kalau kita pukul-pukul sambil kita bernyanyi akan menjadi pengiring lagu. Panci bekas, ember, botol kaca yang diisi dengan kerikil. Bahkan meja yang ada di depan kita, kalau kita sedang bernyanyi sambil memukul-mukul meja dengan irama yang tepat, ini juga akan menjadi alat musik ritmis. Alat musik ritmis berfungsi sebagai pengiring dan pembentuk irama sehingga karya musik yang dihasilkan dapat stabil. Alat musik ritmis ini biasa dimainkan dengan cara dipukul. Ini yang paling sering adalah dipukul. Juga bisa digoyang-goyangkan. Contohnya adalah botol bekas, baik itu botol plastik maupun botol kaca. Kalau kita isi biji-bijian, kerikil-kerikil kering, kemudian kita goyangkan, itu pun akan menimbulkan yang namanya musik pengiring. Itu juga termasuk alat musik ritmis. Memainkan alat musik ritmis yang diutamakan adalah ketepatan irama atau keteraturan ketukan mengikuti ritme suatu lagu. Jadi kalau kita memainkannya itu istilahnya menyelaraskan, menyeimbangkan dengan lagu yang kita nyanyikan. Terakhir, musik ritmis adalah musik yang tercipta dari gabungan beberapa bunyi alat musik ritmis. Jadi kalau kita menyanyikan sebuah lagu atau kita membunyikan alat-alat musik ritmis yang contohnya dari galon, panci, botol kaca dan lain sebagainya, kita bunyikan secara bersama-sama dan terciptalah suatu alunan yang indah, yang disebut dengan musik ritmis. Oke, di akhir penghujung pertemuan hari ini coba kalian renungkan. Menurutmu apakah organ-organ pencernaan manusia itu bisa bekerja sendiri? Apakah organ yang satu membutuhkan organ yang lainnya? Dan apakah hubungan organ pencernaan dengan sistem pencernaan? Nah, ini coba kalian renungkan. Bisa kalian tanyakan ke orang tua atau ustadzah juga bisa lewat japri ya. Setelah kalian merenungkan mungkin ada yang kurang paham bisa ditanyakan. Oke, untuk yang terakhir adalah kerjasama dengan orang tua. Nah, bersama dengan orang tuamu, buatlah kartu informasi. Gambarlah organ pencernaan pada sisi depan kartu dan tuliskan informasi yang kamu ketahui tentang
organ tersebut pada sisi belakang. Jadi kalian gambar, karena di satu kertas itu ada dua sisi, depan itu tuliskan dengan organnya, misalkan lambung, belakangnya itu informasi tentang lambung. Oh, di lambung terjadi pencernaan mekanik oleh dinding lambung. Di lambung terdapat enzim yang membantu proses pencernaan secara kimia. Di antaranya adalah enzim pepsin, renin, dan asam klorida. Itu yang ada di bagian belakang. Dan selanjutnya, kartu itu kalian buat mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, dan usus besar. Di sini Ustazah tidak menugaskan, kalian silahkan di waktu luang bisa untuk membuat ini untuk belajar sambil bermain. Tapi ini tidak kewajiban. Silahkan jika ada waktu luang, kerjakanlah dengan orang tua. Gunakan kartu tersebut untuk mengingat kembali yang sudah kamu pelajari. Nah, inilah fungsinya kalau kalian membuat, walaupun ini bukan tugas yang wajib kalian kerjakan. Jika kalian membuat, insya Allah itu nanti akan bermanfaat. Informasi-informasi itu akan terekam pada memori kalian dan akan sangat bermanfaat kelak. Oke, kita sampai di akhir pembelajaran hari ini. Semoga yang Ustazah sampaikan pada pertemuan hari ini bermanfaat. Tetap jaga kesehatan dan kita bertemu kembali pada pembelajaran selanjutnya. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.